Di sini membelakangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini belum kompak kayaknya. Sudah pada begini belum? Kalau belum kita begini bersama-sama, nggih. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Yang terhormat Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, dan yang terhormat Bapak Pimpinan Muhammadiyah Cabang Majenan dan juga ranting-rantingnya, beserta juga Ibu Pimpinan Daerah Aisyah dan Pimpinan Aisyah Cabang Aisyah Majenang, dan semua yang hadir pada kesempatan ini, tak lupa juga kepada Bapak Camat yang mewakilinya, dan semua yang hadir pada kesempatan ini, yang insya Allah semuanya senantiasa dicintai, disayangi, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik ini, bersama orang-orang baik, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidup dan kehidupan ini. Setiap tarikan napas dan hembusan napas yang kita lakukan, diawali dari bangun tidur, kemudian beraktivitas di pagi hari sampai sore hari, dan di malam harinya kita istirahat, tentu itu semuanya tidak akan pernah lepas dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi begitu banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia memang tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya manusia diminta untuk menghitung nikmat Allah, maka tak ada satupun di antara manusia yang sanggup untuk menghitungnya. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkannya, melimpahkannya kepada revolusioner kehidupan kita, pendobrak kebatilan dunia, baginda kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benerang minadh Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya sangat senang sekali berjumpa dengan panjenengan semuanya yang insya Allah saya lihat ini wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Panjenengan ingin masuk surga? Coba yang ingin masuk surga acungkan tangannya. Acungkan tangannya yang ingin masuk surga, ikuti doa dengan saya. Semakin tinggi, semakin duluan masuk surganya. Ikuti doa dengan saya. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkan saya dengan rahmat-Mu masuk surga. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkan saya dengan rahmat-Mu masuk surga. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkan saya dengan rahmat-Mu masuk surga. Besok,
Sudah siap Bu besok? Sudah siap Pak? Oh belum katanya. Kalau bapak-bapak belum siap katanya ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka menurut ulama ada dua fungsi manusia di dalam menjalankan kehidupan ini. Pertama, sebagai Abdullah. Kedua, sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, fungsi manusia apa? Mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada hawa nafsu. Yang kedua, sebagai Khalifatullah, fungsi manusia apa? Memberikan manfaat. Memelihara alam semesta ini. Inilah tugas manusia, yaitu sebagai Abdullah dan juga sebagai Khalifatullah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Fatir ayat 32. Tsumma awrasna kitabal ladzina istafaina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami pilihan. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ada di antara hamba-hamba kami itu kelompok yang pertama adalah kelompok yang zalim. Kelompok yang kedua adalah muqtasid, orang-orang yang berada di pertengahan. Dan yang kelompok ketiga adalah sabiqum bil khairat biidznillah. Mereka orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan zalimu li nafsi itu sebagai kelompok yang pertama? Karena kata mufasir, kelompok ini berada pada posisi mayoritas. Sehingga kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di urutan yang pertama. Lalu yang terakhir siapa? Sabiqum bil khairat, yaitu kelompok orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan ditempatkan di tempat yang terakhir. Kenapa? Karena sedikit di antara mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua manusia, Allah ciptakan manusia ini tiada lain dan tiada bukan, tujuannya apa? Allah menginginkan manusia itu hidup bahagia. Panjenengan ingin bahagia, nopo boten Bu? Pilih mana? Bahagia dulu atau sukses dulu? Sukses dulu atau bahagia dulu? Bahagia dulu atau sukses dulu? Pilih mantu apa adanya atau ada apanya, Bu? Pilih mantu apa adanya atau ada apanya? Apa adanya atau ada apanya? Apa adanya? Ada apanya. Dulu cari suami yang apa adanya atau ada apanya? Ada apanya. Ternyata ibu-ibu senang suami yang ada apanya. Begitu. Bu, ketika dulu bertemu dengan suami panjenengan, yang dilihat pertama kali apanya dulu, Bu? Hatinya dulu atau gantengnya dulu, Bu? Gantengnya dulu. Tidak hatinya? Oh, tidak kelihatan. Kalau ganteng awet apa tidak? Kalau ganteng awet apa tidak? Kalau jelek awet. Tetapi biasanya perempuan melihat laki-laki itu hatinya dulu. Betul apa tidak, Pak? Betul apa tidak? Betul tidak? Betul, karena perempuan kenapa suka hati yang dilihat? Karena perempuan suka harta dan properti, katanya begitu. Propertinya dulu ya.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia yang ketika berdoa kepada Tuhannya hanya minta urusan dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka dia di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka saya tanya tadi, pilih suami apa adanya atau ada apanya? Ada apanya. Jadi kalau cari mantu, Bu, nggak usah muluk-muluk ya. Yang penting ganteng kayak soleh. Soleh maksud saya. Yang penting ganteng kayak soleh. Cari mantu nggak usah muluk-muluk, yang penting cantik kayak soleh. Nggak muluk-muluk kan begitu. Jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan, banyak manusia yang ketika berdoa itu hanya minta urusan dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka ini milad kita, milad yang ke-113. Temanya apa? Memajukan kesejahteraan bangsa. Tema milad kita yang ke-112 apa? Memajukan kemakmuran bangsa. Tidak lepas dari kepentingan bangsa, mendahulukan kepentingan bangsa. Itulah Muhammadiyah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 112 Allah katakan. Yang sebelumnya ayatnya 111, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mengira yang akan masuk surga hanyalah Yahudi dan Nasrani. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahwa orang yang akan selamat, orang yang akan bahagia itu adalah mereka yang memasrahkan hidupnya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Maka itu falahu ajruhu, maka dia akan mendapatkan kesejahteraan. Dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wala khaufun, dan tidak ada rasa ketakutan. Ketakutan dimaknai bahwa di dalam hidupnya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak rasa antara
dunya hamahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala ya faqrahu min baini ainihi. Siapa yang orientasinya dunia semata-mata, maka Allah akan porak-porandakan segala urusannya. Dan Allah jadikan kefakirannya berada di kedua pelupuk mata. Maka Muhammadiyah setiap merayakan milad senantiasa tidak akan pernah melepaskan dari yang namanya nilai-nilai spiritual. Muhammadiyah memaknai kemajuan, Muslim berkemajuan itu. Muhammadiyah memaknai bahwa zikir itu bukan hanya semata-mata kontemplatif, tapi zikir Muhammadiyah adalah zikir yang dinamis. Zikir yang dinamis itu adalah zikir yang tidak hanya melahirkan kesolehan individu, tapi juga kesolehan sosial. Maka barang siapa yang orientasinya dunia, Allah akan porak-porandakan segalanya. Panjenengan tahu Sambo? Kasus Sambo tahu? Sambolado ya. Nah, bagaimana kemudian Allah porak-porandakan segala urusannya? Orang yang terhormat punya ajudan, masuk mobil dibukakan pintunya, tetapi Allah porak-porandakan segala urusannya. Kenapa? Karena orang itu menghalalkan segala cara dalam menggapai kedudukan dan kemudian mencari dunia ataupun harta. Maka Syekh Mutawali As-Sarawi mengatakan, seorang ulama besar dari Mesir, beliau membagi rezeki itu menjadi 4 tingkatan. Pertama beliau katakan, al-malu huwa adna darajatu rizki. Harta itu adalah tingkatan yang paling rendah derajatnya. Harta itu berada di posisi yang paling bawah derajatnya. Kenapa? Semua orang bisa mencari harta. Gara-gara harta kemudian orang rebutan jabatan. Gara-gara harta orang kemudian saling bunuh. Gara-gara harta kemudian orang merusak undang-undang. Gara-gara harta kemudian keluarga jadi musuhan. Maka Syekh Muhammad Mutawali mengatakan, al-malu huwa adna darajatu rizki. Harta itu adalah tingkatan yang paling rendah kedudukannya. Ulama masih lainnya berkata, kemudian Syekh Abdul Hamid As-Silki mengatakan, man i'tamada ala malihi qalla. Siapa yang menjadikan harta sebagai sandaran dalam kehidupannya, qalla, maka dia akan merasa sedikit, akan merasa kurang. Orang yang orientasinya harta dunia, membandingkan kedudukannya, membandingkan kehidupan dalam urusan harta selalu ke atas. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ungdur ila man huwa asfala minkum, wa la tangdur ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang berada di atas, di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang di atas. Dalam hal urusan harta kita lihat ke bawah. Dalam hal urusan menuntut ilmu dan ibadah, kita lihat ke atas. Alhamdulillah, saya punya rumah tipe 21, RSSSSSSSSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana, susah sekali selonjoran, sekeliling sampah sangat sesak sekali. Harus jauh lebih bersyukur ketimbang orang yang kontrak. Orang yang ngontrak harus jauh lebih bersyukur ketimbang tunawisma. Orang yang punya penyakit stroke, 2 truk, 3 truk, 4 truk, harus jauh lebih bersyukur ketimbang orang punya penyakit panu, gara-gara panu meninggal. Coba kan begini. Dalam urusan harta, ibu bapak lihat ke bawah. Kenapa di Jawa Barat dan Jawa Tengah tingkat perceraian itu paling tinggi? Jawa Barat menempati angka perceraian itu di Indonesia nomor pertama. Jawa Tengah tidak mau ketinggalan, nomor 2. Alhamdulillah. Kenapa? Tadi, kalau kemudian orientasi pasangan itu semata-mata karena dunia,
maka dia tidak akan memperoleh apa-apa kebahagiaan di akhirat. Dia tidak akan bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan. Maka Allah katakan, wala in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka nikmat itu ibu bapak ada 5. Nikmat itu ada 5. Apa yang pertama? Pertama yang disebut dengan nikmat fitriyah. Yang kedua yang disebut dengan nikmat ikhtiariyah. Yang ketiga yang disebut dengan nikmat alamiyah. Yang keempat yang disebut dengan nikmat diniyah. Dan yang kelima yang disebut dengan nikmat ukhrawiyah. Apa itu nikmat fitriyah? Nikmat fitriyah itu adalah nikmat ketika kita memiliki mata, ketika kita memiliki tangan, ketika kita memiliki mulut, ketika kita memiliki kaki. Mata digunakan sebagaimana mestinya untuk melihat, tangan digunakan sebagaimana mestinya untuk membantu orang lain, kaki digunakan sebagaimana mestinya untuk melangkah kepada kebaikan-kebaikan, mulut juga digunakan sebagaimana mestinya untuk berkata yang baik-baik. Maka ketika kita mampu memfungsikan nikmat fitriyah tersebut, berarti kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat ikhtiariyah. Apa itu nikmat ikhtiariyah? Nikmat ikhtiariyah itu adalah nikmat kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencari pekerjaan. Diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki. Itu yang disebut dengan nikmat ikhtiariyah. Setiap makhluk di muka bumi ini, Ibu Bapak, sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk di muka bumi ini telah Allah berikan rezekinya. Ya? Semua makhluk di muka bumi ini telah Allah berikan rezekinya. Tadi pertanyaannya, kenapa angka perceraian di Jawa Barat dan Jawa Tengah tertinggi di antara provinsi-provinsi lain? Karena mereka yang berumah tangga tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri fokus kepada kesalahan seorang suami hanya fokus kepada kesalahan seorang istri. Jadi yang terjadi adalah perceraian dan perceraian seperti itu. Maka oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam hal harta lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Ya. Panjenengan ibu-ibu diberikan oleh suami per bulan uang bulanan 10 juta, terima. Terima. Ya. Terima. Jangan banyak tanya. Ditanya oleh istrinya kepada suaminya, "Pak, kok bulan ini begitu banyak uangnya 10 juta?" Sudahlah, Ma. Insya Allah halal. Papa dari mana? Alhamdulillah. Tadi baru jual tanah rumah kita. Kira-kira istrinya marah apa tidak? Marah, yang tadinya senyum jadi marah kan begitu ya. Itu sama dengan seorang suami datang ke pengajian, istrinya bahagia. Ditanya oleh seorang istri, "Pak, tadi ikut pengajian?" "Iya, Mah." "Bagaimana isi kajiannya?" "Wah, luar biasa, Mah. Mantap sekali itu kajian isinya." Dan Bapak bersemangat untuk menindaklanjuti. "Apa isi kajiannya?" "Poligami," katanya begitu. Istrinya jadi marah gitu. Jadi ibu bapak, di dalam hal harta lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Punya motor tahun 70-an, yang pakai kelahiran 90. Motornya tidak pernah dinaikin karena merasa sungkan naiknya, umur motornya lebih tua daripada dirinya, dituntun kemana-mana kan begitu. Harus jauh lebih bersyukur ketimbang orang yang pakai sepeda ontel. Orang yang pakai sepeda ontel harus jauh lebih bersyukur ketimbang orang yang jalan kaki. Begitulah urusan harta-harta seperti itu. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad aflaha liman hudiya ilal Islam wa ruziqa kafafa wa quni'a bihi."
Betapa bahagia orang yang diberikan hidayah menjadi seorang muslim. Lalu Allah berikan rezeki secara cukup. Wa qani'a bihi. Lalu kemudian dia qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Tahu qanaah, Bu? Tahu qanaah? Ada filmnya di Indosiar, Detektif Qanaah. Oh, Conan ya, bukan. Jadi qanaah itu merasa cukup di dalam hal urusan harta. Tetapi di dalam urusan menuntut ilmu, di dalam melakukan ibadah, tidak boleh ada merasa cukup di antara kita. Harus senantiasa merasa kurang dan kurang. Pergi ke pengajian yang diselenggarakan oleh ranting, yang diselenggarakan oleh cabang. Harus haus terus dalam hal menuntut ilmu. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza marartum birriyadil jannah." Jika kalian itu lewat, lalu lihat ada riyadil jannah, ada taman-taman menuju surga, maka berhenti dan ikutilah. Apa yang disebut dengan riyadil jannah? Ulama mengatakan yang disebut taman-taman menuju surga itu ada 3. Yang pertama, masjid. Yang kedua, majlis ilmu. Yang ketiga adalah majlis zikir. Itulah taman-taman menuju surga. Dan panjenengan sekarang sudah berada di 3 majlis ini. Masjid, majlis ilmu, dan majlis zikir. Insya Allah panjenengan telah kemudian akan masuk surga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kuncinya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa man i'tamada ala sultanihi dzalla, kata Syekh Muhammad Abdul Hamid As-Silki. Siapa yang hidupnya menyandarkan kepada kekuasaan, dzalla, maka dia akan terhina. Banyak para pejabat setelah tidak menjabat kena sindrom post power syndrome, dan kemudian setelah tidak menjabat kemudian dihinakan oleh masyarakat, dihinakan oleh rakyatnya. Kenapa? Karena dia masih berkeinginan untuk berkuasa. Gila kekuasaan. Firaun itu terhina apa tidak? Terhina apa tidak Firaun? Firaun terhina. Kenapa? Karena menyandarkan hidupnya pada kekuasaan. Orang yang hidupnya terbiasa berkuasa, ketika tidak berkuasa lagi, kemudian dia kena sindrom, punya penyakit, merasa terasingkan dari komunitas. Ya, maka Syekh Abdul Hamid As-Silki mengatakan, man itamada ala sultanihi dzalla. Siapa yang menyandarkan hidupnya pada kekuasaan, maka dia akan terhina. Terhina. Karena kekuasaan itu ketika kemudian tidak dijalankan dengan amanah, maka akan menjadi malapetaka. Allah katakan di dalam firman-Nya surah Al-Mu'minun, di antaranya apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Apa di antaranya? Alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang beriman yang bahagia itu adalah mereka-mereka yang ketika diberikan amanah, dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal kecil, diberikan kepercayaan menjadi ketua PCM, dijalankan dengan penuh amanah. Diberikan kepercayaan menjadi pimpinan ranting, dia lakukan kemudian amanah itu ya sebagaimana mestinya, penuh dengan rasa tanggung jawab. Maka di dalam menjalankan amanah itu tanamkan 4S. Apa itu? Yang pertama, sense of belonging, rasa memiliki. Rasa memiliki di dalam menjalankan amanah itu. Ya, kita berada di persyarikatan, menjadi pimpinan cabang, menjadi pimpinan ranting, menjadi pimpinan daerah. Tanamkan 4S. Yang pertama apa? Sense of belonging, rasa memiliki terhadap organisasi yang kita jalankan. Yang kedua apa? Sense of commitment, punya rasa komitmen. Yang ketiga apa? Sense of responsibility, rasa tanggung jawab. Dan yang keempat adalah sense of sensitivity, rasa sensitivitas terhadap ataupun peka kepada lingkungan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka apa yang dikatakan Syekh Abdul Hamid As-Silki, siapa yang orientasinya semata-mata karena dunia, semata-mata karena kekuasaan, orang-orang yang hidup karena kekuasaan orientasinya semata dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 11, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfi." Di antara manusia ada orang yang beribadah itu hanya berada di tepian. Berada di tepian. Ya, bagaimana orang yang ibadah berada di tepian? Fa in asabahu khairan itma'anna bih. Orang yang ibadah berada di tepian itu ketika diberikan kebaikan dia merasa puas. Alhamdulillah. Wa in asabathu fitnah, tetapi jika diberikan ujian oleh Allah, inqalaba ala wajhi, justru dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa husranul mubin. Khasirad dunya wal akhirah. Dzalika wa husranul mubin. Maka orang yang demikian itu adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian nyata. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian ketika orientasi semata-mata dunia, maka ketika menjalankan ibadah, dia jalankan ibadah tidak totalitas. Padahal orang yang akan mendapatkan kebahagiaan tadi kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Ya, bala man aslama wajhahu lillah. Ya, tidak demikian bahwa orang yang akan selamat, orang yang akan bahagia itu adalah orang yang menyerahkan hidupnya secara totalitas kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan kemudian dia berbuat baik ketika menjalankan ataupun menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah. Falahu ajruhu, maka dia kelak kemudian akan mendapatkan kesejahteraan. Maka di dalam Islam ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu tidak boleh lepas dari agama. Di negara Swiss, panjenengan tahu negara Swiss? Tahu? Swiss itu negara Eropa yang paling sejahtera di antara negara-negara Eropa. GDP-nya, gross domestic product-nya paling tinggi di antara negara-negara Eropa. Tetapi apa yang terjadi? Tingkat bunuh diri di antara rakyatnya itu paling tinggi di antara negara-negara Eropa. Jazakallah khair. Ada tisu? Enggak tisu ya? Jadi negara Eropa seperti Swiss itu adalah negara yang kemudian GDP-nya paling tinggi. Gross domestic product-nya paling tinggi, tetapi tingkat bunuh diri rakyatnya itu paling tinggi. Ada yang bunuh diri terjun dari sungai, di atas sungai. Ada yang bunuh diri di atas gedung, terjun dari lantai 15. Saking bingungnya pemerintah, lantas dibuatkanlah aturan bagaimana bunuh diri yang baik, kan begitu. Difasilitasi oleh negara bagaimana bunuh diri yang baik. Ternyata kesejahteraan itu tidak menjamin kebahagiaan. Betul tidak? Cowok kaya tidak menjamin kebahagiaan. Betul apa tidak, Bu? Cowok kaya tidak menjamin kebahagiaan. Betul apa tidak? Apalagi yang miskin, kan begitu. Iya. Cowok ganteng tidak menjamin kebahagiaan. Betul nggak, Mbak? Apalagi yang jelek, kata begitu ya. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang lepas dari nilai spiritual itu bahaya. Bahaya. Kata Allah tadi, wa huwa muhsinun falahu ajruhu, maka dia akan mendapatkan kesejahteraan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan merasa takut. Jadi simple, Ibu. Yang namanya bahagia itu adalah sederhana. Bahagia itu apa? Ketika hidup tanpa rasa ketakutan. Bahagia itu adalah ketika hidup tanpa rasa kesedihan. Bahagia itu ketika hidup tanpa rasa kebencian. Bahagia itu hidup ketika tidak ada rasa kedengkian. Itulah bahagia. Kalau kita mengatakan bahagia, tapi masih tersimpan rasa dengki, rasa benci,
kepada orang lain menandakan bahwa diri kita tidak sedang hidup bahagia. Maka tidak ada kegalauan di dalam diri kita. Tahu galau, Bu? Pak, tahu galau? Tahu galau tidak? Ada lagunya. Gimana lagu galau? Galauku ada 5. Gitu ya. Nah, jadi kenapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi ketika kita mendapatkan yang namanya kesedihan, ketika mendapatkan kegalauan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Itu doa galau. Doa ketika dikejar-kejar hutang juga ini nyambung. Kalau panjenengan dikejar-kejar debt collector, larinya ke masjid. Insya Allah debt collector tidak akan ke masjid kan begitu. Aman begitu. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatil dain wa qahri rijal. Itu doanya. Tapi tetap hutang harus dibayar kan begitu. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan di dalam konsep Islam itu sebagaimana kemudian Muhammadiyah senantiasa menerjemahkan bahwa kebahagiaan itu harus diperoleh oleh masyarakat dengan kemudian membuat sebuah tema-tema yang intinya adalah memajukan kesejahteraan bangsa, memajukan kemakmuran bangsa, tiada lain dan tiada bukan ingin bangsa Indonesia itu hidupnya bahagia seperti itu. Tetapi kebahagiaan yang digagas Muhammadiyah tidak boleh lepas dari nilai-nilai spiritual. Nah, oleh sebab itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kehidupan kita itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita berada dan menjadi orang-orang yang senantiasa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, tadi kita kembali kepada kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi zalimul li nafsi, kemudian yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, mereka-mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa ciri-cirinya? Orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ciri-cirinya adalah memiliki tauhid yang benar. Yang pertama, salimul akidah. Kenapa kemudian tauhid ini penting? Tauhid ini menjadi penting karena fondasi bagi setiap orang di dalam menjalankan setiap langkah-langkah di dalam kehidupannya. Maka Profesor Allahu Yarham, Profesor Yunahar Ilyas, beliau mengatakan ada 10 kepribadian Muhammadiyah. Pertama apa? Al-fahmu. Yang kedua apa? Al-ikhlas. Yang ketiga apa? Al-amal. Yang keempat apa? Al-jihad. Ya. Lalu kemudian setelah al-jihad apa? At-tadhiyah. Apa at-tadhiyah? Berkorban. Setelah at-tadhiyah apa? Setelah at-tadhiyah adalah yaitu apa namanya? Al-ukhuwah. Setelah al-ukhuwah apa? Al-jamaah, at-ta'ah, as-sabat, at-tadaruj. Itulah kepribadian Muhammadiyah. Maka tauhid ini penting. Jangan sampai ada warga Muhammadiyah di satu sisi rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi masih percaya kepada praktek-praktek ramalan dan perdukunan. Ada apa tidak? Ada apa tidak yang masih percaya demikian? Wonge teko ora? Ora, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, ya, sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, Pak, panjenengan ingin berjumpa dengan Allah? Ingin berjumpa apa tidak? Ingin berjumpa apa tidak? Ingin. Pertanyaannya adalah apakah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus melalui kematian apa tidak? Perjumpaan kita dengan Allah itu harus melalui kematian apa tidak? Perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak harus melalui kematian. Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka beramal soleh. Jadi kita bisa berjumpa dengan Allah melalui amal soleh. Panjenengan datang dari rumah ke sini untuk mengikuti pengajian, itu adalah amal soleh.
Panjenengan datang dari rumah membawa nasi 2 bungkus, yang 1 bungkus untuk panjenengan, yang 1 bungkusnya untuk orang lain, itu adalah media untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ketawa ibu, kok tahu kan begitu ya? Kok tahu? Karena saya sudah diberitahu kan begitu. Itu adalah media untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyingkirkan paku di jalanan agar orang lain tidak kebanan, itu adalah media untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sehebat apapun amalan panjenengan, sholat 5 waktunya di masjid, lalu rajin sholat tahajud, sholat duhanya rajin, puasa Ayyamul Bid, Senin Kamis, puasa Daud dia jalankan. Tapi kalau menyekutukan Allah, latakunanna minal khasirin, maka Allah melanjutkan dalam firman-Nya, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan kau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Kalaupun kita menyekutukan Allah, latakunanna minal khasirin, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Kenapa? Amalan kita menjadi musnah, amalan kita menjadi hancur gara-gara apa? Menyekutukan Allah. Alhamdulillah, mati lampunya. Mati listrik ini. Anjlok. Baik. Suara saya cukup didengar ini. Ini anjlok apa nopo? Ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian at-tauhid ini penting bagi kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka hinan au arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang datang kepada peramal dan datang kepada dukun, lalu membenarkan apa yang disampaikan oleh keduanya, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis lain, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Rajin sholat, percaya kepada primbon. Kamu lahir Selosok Kliwon, kamu nggak cocok jadi jambret, cocoknya jadi perampok misalnya. Klik spasi primbon. Pas ngetik primbon, meninggal, matinya dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalannya hangus. Maka at-tauhid ini penting. Salimul akidah. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki tauhid yang baik itu haruslah ditunjang dengan pemahaman. Ditunjang dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjadi seorang muslim yang baik. Sebab apa? Di dalam Islam, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal, dan amal itu adalah mengikutinya. Banyak orang berislam tanpa ilmu, sehingga kemudian melahirkan orang-orang ekstrim. Orang-orang yang tidak toleran, tidak suka terhadap perbedaan. Kenapa? Karena mereka beragama tidak ditunjang dengan ilmu. Maka beda. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu beda. Innama yatadakkaru ulul albab. Maka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat adalah orang-orang yang senantiasa menggunakan akalnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, halo Bu. Halo Pak. Halo. Coba acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Rame-rame. Oke, acungkan, ikuti saya. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Saya Muslim. Saya Muslim benaran. Ada di sini. Saya niatkan lillahi ta'ala. Walaupun saya lelah, insya Allah menjadi lillah.
Walaupun saya hidup pas-pasan, pas butuh mobil ada uang, pas butuh rumah ada uang, insya Allah saya tetap bahagia. Hei teman-teman, kapanpun dan dimanapun, pikiran kita, jiwa kita, haruslah senantiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai teman-teman, selama kita berada di sini, tetap fokus, santai, tetap fokus, santai, dan bahagia. Fokus, santai, dan bahagia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mati lampu. Saya bengok-bengok jadinya ya. Mati lampu ini. Mati lampu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai jam berapa Ustaz ini? Hah? Ini jam berapa? Oke, saya nyandak ke Mangos ya. Berangkat jam 13. Sampai asar jangan. Kereta saya jam 13. Nah, oleh sebab itu ibu bapak, agar kita memiliki tauhid yang baik, maka yang harus diperhatikan adalah lingkungan keluarga kita. Manusia Allah ciptakan pada prinsipnya menjadi orang baik. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah katakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Bani Adam, semua manusia berada di alam rahim, pernah disumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan dari Allah. Apa? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah engkau adalah Tuhan kami? Lalu semua manusia tanpa terkecuali menjawab, apapun agama manusia itu, baik orang Islam, baik Nasrani, Yahudi, ataupun agama apapun, menjawab dengan sebuah jawaban, qalu bala syahidna. Betul engkau adalah Tuhan kami. Artinya apa? Pada prinsipnya Allah ciptakan manusia itu menjadi orang baik dan menjadi seorang muslim. Jadi pada dasarnya semua manusia itu ketika berada di alam rahim dalam keadaan Islam. Pertanyaannya kemudian, kenapa ketika dilahirkan justru dia berpaling dari fitrahnya? Maka hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, kulu bani Adam, kulu mauludin yuladu alal fitrah. Wa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang itu berada di dalam fitrahnya atau keluar dari fitrahnya. Apa yang pertama? Lingkungan keluarga. Yang kedua apa? Lingkungan pendidikan. Yang ketiga apa? Lingkungan pergaulan. Lingkungan keluarga seperti apa? Kalau keluarganya soleh dan soleha, dia tidak akan mengenal yang namanya pacaran. Bu, dulu pacaran apa tidak, Bu? Pacaran apa tidak? Atau nane? Pacaran itu halal apa haram? Jawabannya haram katanya. Jawabannya haram katanya begitu, ya. Ada celetukan, ada pacaran Islami. Bagaimana pacaran Islami? Sebelum saya pacaran, selalu saya awali dengan, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Kalau orang lain ngapel malam minggu, saya malam Jumat. Lah kok malam Jumat? Supaya malaikat baik sangka kepada saya. Paling mereka mau baca surah Al-Kahfi, katanya begitu. Kalau orang lain ngapel di tempat remang-remang, saya ngapel di pelataran masjid, katanya begitu. Kalau orang lain boncengan naik motor seperti naik pohon kelapa rapat, kalau saya ada hijab di belakangnya, pakai triplek, katanya begitu. Kalau orang lain pacaran tidak diakhiri dengan doa kafaratul majlis, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis ketika pacaran. Ada apa tidak yang seperti itu? Maka tidak ada orang yang demikian. Hadis Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriku sariku hina yasrikuhu wa huwa mu'minun. Tidaklah dalam keadaan beriman manakala seseorang itu sedang berzina. Artinya apa? Kalau orang sedang berzina, sedang bermaksiat, sedang pacaran, maka posisi dia sedang hilang ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada bapak-bapak hidung belang datang ke tempat pelacuran melafalkan asma Allah. Ada apa tidak? Hidung belang datang, tok-tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh pelacur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pelacur menjawab, ada apa akhi? Wah, begini ukti kan begitu ya. Idkharus surur ala wajhi akhik sedekah. Membahagiakan terhadap sesama saudara adalah sedekah, katanya begitu. Kata si pelacurnya, kalau ini ajaran Islam, Islam mengajarkan kepada kita sedikit bicara banyak bekerja, mari kita tunaikan. Setelah berakhir, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bagaimana uangnya? Kata pelacur, transfer saja di bank muamalah biar berkah, begitu. Tidak ada ceritanya orang berzina, orang bermaksiat, orang pacaran. Dia ingat Allah, maka orang sedang pacaran, orang berzina, orang skandar, orang selingkuh, posisi dia sedang hilang ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gelo, Bu. Gila. Ya. Sedang hilang ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar suami tidak selingkuh, istri jangan galak-galak kepada suami. Betul tidak, Pak? Suami itu apa artinya? Semua uang milik istri. Iya. Istri itu apa artinya? Istana tempat ridho ilahi. Maka jika ada yang menyalahkan istri, kembali kepada pasal 1, istri tidak akan pernah merasa bersalah. Betul tidak? Maka suaminya menjadi suami istiqomah. Apa istiqomah? Ikatan suami takut ketika di rumah. Begitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga yang soleh begitu kemudian menikah, dia hanya mengenal 4T. Apa 4T? Ta'aruf, tafahum, ta'awun, ta'rabi. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, ta'rabi. Muslim, muslimah yang baik, yang soleh dan solehah hanya mengenal ta'aruf, tafahum, ta'awun, ta'rabi. Begitu menikah, hamil istrinya, suaminya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Istrinya pun akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Begitu berojol, lalu kemudian diadzankan dari telinga sebelah kanan. Diiqamahkan dari telinga sebelah kiri. Itulah seorang suami istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang suami istri yang tidak taat karena proses pernikahannya melalui apa itu married after meteng. Itu ya. Married after meteng. Boro-boro ingat kepada Allah. Begitu berojol langsung dinyanyikan lagu Cinta Satu Malam. Karena hasil dari produk satu malam. Maka penting ibu bapak, keluarga soleh dan solehah. Kalau yang pertama tadi, seorang suami sholatnya senantiasa di masjid. Karena merasa kemudian menjadi seorang suami yang soleh. Bu, ingin punya suami soleh atau solehah? Ingin punya suami soleh atau solehah? Soleh, suruh suami panjenengan kalau sholat di masjid. Ya, kalau suami panjenengan sholatnya di rumah, berarti suami panjenengan suami soleha. Ya, mulai saat ini panjenengan minta suami panjenengan untuk sholatnya di masjid agar punya suami yang soleh, bukan suami yang soleha. Yang kedua, kenapa seseorang itu melenceng dari fitrahnya? Karena lingkungan pendidikan. Sekolah di sekolah Islam dengan sekolah umum beda apa tidak? Beda. Di TK dengan TK apa beda apa tidak? Beda. Panjenengan pernah mendengar lagu Topi Saya Bundar? Apa lagunya, Bu? Bisa dinyanyikan lagu Topi Saya Bundar gimana? Apa gimana, Bu? Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ini kalau di TK umum. Tapi kalau di TK Islam dirubah. Islam agamaku, agamaku Islam. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Nah, lingkungan pendidikan itu berpengaruh. Lingkungan pendidikan itu berpengaruh. Saya ngajar di 3 perguruan tinggi. Ngajar di UIN, Semarang. Ngajar di Yogyakarta, di Universitas Islam Indonesia. Dan juga pernah ngajar di Universitas Negeri Semarang. Bertemu mahasiswa umum dengan mahasiswa di perguruan tinggi Islam berbeda, Bu. Bertemu dengan anak UNES
ketika bertemu dengan saya, selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat malam Pak. Dijawab oleh saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda. Berbeda dengan anak, ketemu dengan anak UIN, bertemu dengan anak Universitas Islam Indonesia, bertemu dengan saya, assalamualaikum. Maka berbeda. Walaupun kuliah di tempat umum bergantung orangnya, seperti itu. Tetapi pondasi yang perlu ditanamkan oleh kita, ketika kita punya anak cucu, sekolahkanlah putra-putri kita di sekolah Islam. TK-nya TK Aba, SD-nya SD Muhammadiyah atau SD Islam, SMP-nya SMP Islam atau SMP Muhammadiyah. Kalau perlu SMA-nya SMA Muhammadiyah. Kalau perlu lagi kuliahnya di Universitas Muhammadiyah, seperti itu. Sehingga nyambung satu sama lain. Ini sudah awam terhadap agama orang tuanya, anaknya disekolahkan di TK Kanisius, SD Alisius, SMA Bromius, ya, SMA-nya Merengus, kan begitu. Bagaimana dia akan mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitab sucinya? Maka dia tidak akan mengenal siapa nama Tuhannya, siapa nabinya, apa kitab sucinya. Karena di sekolah-sekolah semacam itu tidak akan dikenalkan kepada siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa kitab sucinya. Maka lingkungan pendidikan ini berpengaruh. Coba panjenengan punya anak TK atau cucunya sekolah di TK, sudah bisa hadis, melafalkan hadis. Ketika dimarahi oleh ibunya, dia keluarkan dari la taghdab walakal jannah. Bu, jangan suka marah loh, Bu. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Kan kita bahagia bukan marah, lucu malah kan begitu. Kenapa? Karena didikan dari guru-gurunya di sekolah. Artinya apa? Lingkungan pendidikan itu berpengaruh kepada karakter seorang anak. Ketiga, lingkungan pergaulan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayu khalil. Orang itu bergantung kepada agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Bergaul dengan ahlul masjid, dia akan menjadi ahlul masjid. Bergaul dengan ahlu dugem wal jamaah, maka dia akan menjadi ahlu dugem wal jamaah. Nah, oleh sebab itu, ibu bapak, cari mantu itu nggak susah. Gampang. Gimana caranya? Kalau calon mantu panjenengan itu gaulnya dengan ahlul masjid, insya Allah perilakunya tidak akan jauh beda dengan orang yang ahlul masjid. Tapi kalau calon mantu panjenengan gaulnya dengan ahlul dugem wal jamaah, ahlul gosip wal jamaah, maka perilaku calon mantu panjenengan itu tidak akan jauh beda dari apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayu khalil. Orang itu bergantung kepada agama temannya. Maka berteman itu penting. Ya, berteman itu penting dengan siapa? Karena melalui pertemanan-pertemanan yang baik ini, orang soleh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tayyibin lit-tayyibat, al-habithin lil-habithat. Orang baik-baik pasti dengan orang baik-baik. Orang yang jahat-jahat pasti dengan orang jahat-jahat. Allah selalu menggabungkan, menggandengkan yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Apa faktanya? Lihat di Al-Quran. Al-muslimun wal-muslimat, al-mu'minun wal-mu'minat. Yang gitu. Al-munafikun wal-munafikot. Az-zaniyatu waz-zani. Pezinah perempuan dengan pezinah laki-laki. As-sariku was-sarikotu. Pencuri laki-laki dengan pencuri perempuan. Allah gandengkan yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Maka bergaul itu sangat penting karena pergaulan itu menentukan arah seorang anak. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tadi lingkungan keluarga itu harus dijaga. Kalau kita ingin putra putri kita soleh, maka diawali dengan diri kita sendiri yang soleh. Jangan sampai kemudian kita melarang anak merokok, tapi kita merokok. Diikuti apa tidak oleh anaknya? Diikuti apa tidak? Diikuti merokok. Ya, melarang merokok, tapi bapaknya merokok. Tidak akan pernah diikuti oleh anak. Tetapi melarang merokok, kalau orang tuanya tidak merokok, anak akan ikut kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak merokok. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah penanaman tauhid disebabkan kemudian orang berada dalam fitrahnya atau tidak tadi, yaitu karena akan tiga hal. Yang kedua,
Kalau yang pertama apa tadi? Salimul akidah. Yang kedua sahihul ibadah. Sahihul ibadah itu apa? Ibadahnya benar. Ibadahnya benar. Pertanyaannya, adakah kemudian orang ibadah tidak benar? Syarat ibadah itu ada 3. Apa syarat ibadah? Syarat ibadah itu yang pertama apa? Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, terbebas dari kemusyrikan. Yang ketiga adalah ittiba. Bagaimana yang pertama? Syarat ibadah. Syarat ibadah yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ikhlas akan mengatakan la ma'buda illallah. Tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Wala maksuda illallah. Tidak ada yang kita maksud kecuali Allah. Wala matluba illallah. Tidak ada yang perlu kita minta kecuali itu ikhlas. Maka orang ikhlas tidak ada unsur-unsur riya di dalamnya. Tidak ada sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar perbuatannya. Semuanya lillahi ta'ala. Ya, seperti itu. Maka jadilah pribadi-pribadi yang ikhlas. Pribadi-pribadi yang ketika kita beribadah itu lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika panjenengan semuanya, kita semuanya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah, tidak ada yang patut diminta kecuali Allah, dan tidak ada yang dimaksud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang sesuai dengan syariat. Apakah ada orang yang beribadah tidak berdasarkan syariat? Yang dia ketika beribadah mengada-ngada. Saya selalu mengatakan dalam ibadah itu tidak boleh ada inovasi. Bagaimana inovasi? Ditambah-tambah, dikurang-kurang. Umpama ibadah yang ditambah-tambah. Sholat maghrib berapa rakaat, Bu? 3. Agar pahalanya banyak, saya tambah 1 rakaat. Jadi 4 rakaat. Nah, itu mengada-ngada, menambah-nambah. Pun demikian, sholat isya kan 4 rakaat, saya kurangilah karena saya capek 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Nah, ya, itu namanya menambah-nambah, mengurang-urang. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Ya, disebut dengan bid'ah. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri yang ikhlas adalah seorang istri yang memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Tugas istri itu bukan menyapu, bukan ngepel, betul Bu? Ngepel, nyapu, masak itu bukan tugas istri, betul tidak? Tugas istri itu hanya taat pada Allah dan pada suami. Ya, tugas istri itu hanya taat pada Allah dan suami. Kalau suami nyuruh masak, istri harus. Suami nyuruh ngepel, istri harus ngepel. Jadi tugas masak, ngepel, nyapu itu bukan tugas istri. Tugas istri itu hanya 2. Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Jenengan senang kalau suami jenengan jujur, Bu? Senang suami yang jujur apa tidak? Senang apa tidak? Kalau suami panjenengan jujur, marah apa tidak? Marah apa tidak? Lah katanya senang yang jujur. Senang yang jujur apa tidak? Senang apa yang jujur tidak? Senang yang jujur, Pak. Jadi kalau panjenengan suatu saat tidur lalu mimpi, katakan sesuatu yang mimpi kalau itu kebaikan kepada istrinya. Tapi kalau mimpi buruk jangan pernah diceritakan. Karena Nabi Muhammad SAW itu melarang menceritakan mimpi buruk kepada orang lain, karena orang lain akan menambah-nambah rasa takut kepada kita. Ketika kita mimpi buruk, bangun dari tidur, meludah ke sebelah kiri. Di sebelah kirinya istrinya, cuh kan begitu, seperti itu. Ya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bangun lalu berwudu, lalu sholat 2 rakaat, witir 1 rakaat, seperti itu. Itu mimpi buruk jangan diceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain akan menambahkan rasa takut kepada kita. Cukup berdoa kepada Allah. Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha illa ghairuka. Tidak ada kebaikan kecuali darimu. Tidak ada keburukan kecuali darimu. Tiada Tuhan selain Allah. Baca Al-Fatihah 3 kali, baca suratul Ikhlas 3 kali, baca suratul Falaq 3 kali, baca suratul Nas 3 kali.
Tapi kalau mimpi baik ceritakan. Ya, tadi ibu senang suami yang jujur, betul ya? Senang apa tidak? Suami mimpi, mah, tadi kok saya mimpi loh, mah. Apa mimpi? Baik sekali, mimpinya indah sekali. Apa mimpinya? Nikah lagi loh, mah. Kira-kira marah apa tidak istrinya? Istri yang baik itu nggak apa-apa, mah, nikah lagi ya. Nikah lagi. Saya ridho jenengan ya nikah lagi. Syaratnya 3. Apa syaratnya? Istri kedua tidak boleh lebih cantik daripada saya. Syarat yang kedua apa? Harus lebih kaya daripada saya. Syarat ketiga apa? Langkahi dulu mayat saya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahihul ibadah. Jadi orang yang ibadahnya baik, ya, insya Allah, karena ibadah itu harus berdampak kepada perilaku kita, maka di dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan lepas dari tadi la ma'buda illallah wala maksuda illallah wala matluba illallah. Ketiga, yaitu matinul khuluq, akhlaknya baik. Orang yang berakidah baik maka akan berdampak kepada ibadah yang baik. Akidahnya baik, ibadahnya baik, berdampak kepada akhlak yang baik. Saya tanya, dukun itu akidahnya baik apa tidak? Dukun itu akidahnya baik apa tidak? Tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dia menjerumuskan kepada kemusyrikan. Ada orang pedagang pergi ke dukun, bah, kok dagangan kulo dereng laku-laku pripun, bah, padahal simbahnya itu melarat hidupnya. Ya, lalu kata dukun, kalau kamu ingin kaya, syaratnya kamu cari ayam cemani yang matanya picek 1. Ya, matanya picek 1, warna ayam itu haruslah warna ayam hitam kebelang-belangan, di dalamnya di tengahnya ada merah-merah dan sebagainya. Cari itu ayam itu sampai ketemu. Insya Allah kamu akan jauh lebih melarat, kata dukun, jangan begitu. Bahwa segala sesuatu yang tidak rasional itu adalah sesuatu yang memang orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu mengatakan untuk beragama menjadi beragama yang baik syaratnya 3. Apa? Harus berdasarkan kepada data, fakta, dan logika. Apa datanya? Dalil nakli dan dalil akli. Dalil naklinya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Itu dalil nakli. Dalil aklinya apa? Ayat-ayat kauniyah. Lalu disinkronkan dengan logika, disinkronkan dengan fakta. Karena banyak orang yang kemudian beragama, logikanya mati. Ada orang percaya kepada orang yang memiliki kemampuan menggandakan uang. Percaya tidak, Pak? Kepada orang yang menggandakan uang. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Menggandakan uang dipercaya. Kalau dia punya kemampuan untuk menggandakan uang, tentu Bank Indonesia sudah tutup. Ya, Bank Indonesia sudah tutup. Maka Nabi mengatakan, ayo kasbin objab. Penghasilan yang baik itu penghasilan seperti apa? Oh, 5 menit lagi. Baru pembukaan padahal ya. Ya. Penghasilan apa yang paling terbaik? Penghasilan yang baik itu adalah penghasilan yang didapat dengan cara tangan sendiri, melalui jerih payah sendiri. Itu Nabi mengajarkan demikian. Tapi ada orang percaya kepada praktek-praktek perdukunan dengan percaya kepada orang yang bisa menggandakan uang padahal tidak masuk akal. Kenapa tadi? Beragama tidak berdasarkan kepada data, fakta, dan logika. Berarti dia bukan termasuk muslim berkemajuan. Karena muslim berkemajuan tadi, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Maka momentum milad 130 tentu dasarnya adalah tadi 100 Al-Qur'an surat Al-Baqarah 112, senantiasa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Kalau kita kemudian sudah menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah, lalu kemudian diikuti dengan amal baik yang dilakukan sudah oleh Muhammadiyah begitu banyak, diantaranya membuat panti-panti asuhan, membuat yang namanya
ke lembaga-lembaga pendidikan, dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan. Itu bagian dari amal soleh. Falahu ajruhu, maka orang-orang yang mengurusi Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang akan diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengurusi Muhammadiyah, dan ketika ngurus Muhammadiyah diberikan dan dilayani kepada masyarakat pelayanannya, maka kata Allah tadi, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan kesejahteraan. Wala khaufun, pasti hidupnya bahagia. Wala hum yahzanun, maka dia tidak akan senantiasa sedih di dalam dirinya, penuh kedamaian, penuh ketenangan ketika dia menjalankan kehidupan. Insya Allah semua pimpinan ranting cabang daerah di Kabupaten Cilacap, lalu Kecamatan Majenang dan lain sebagainya, ketika menjadi pimpinan dan menjadi warga persyarikatan akan senantiasa bahagia, dan kebahagiaannya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan semata-mata kebahagiaan dunia saja. Sebab tadi kata Al-Quran di dalam surah 200 Al-Baqarah, wa minan nasi may ya'budullaha wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada di antara manusia yang ketika beribadah kepada Allah hanya minta dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekalipun demikian, ada juga orang yang berdoa kepada Allah minta dua kebaikan, minta dua kebahagiaan. Apa? Kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Tapi jangan salah, ada orang menunaikan ibadah haji, dia berangkat bersama dua istrinya. Si bapak berdoa di hadapan Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istri pertama bernama Hasanah, istri kedua Khadijah, istri kedua marah, "Pak, kenapa disebut Hasanah terus? Saya tidak pernah disebut." Lalu kemudian suami mengulang doanya. Kalau begitu saya ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah, katanya begitu. Wa qina adzabannar. Nah, jangan seperti itu. Berarti bapak itu tidak paham terhadap agama, ibu itu tidak paham terhadap agama, maka warga persyarikatan insya Allah mereka memiliki yang namanya al-fahmu, mereka memiliki namanya al-ikhlas, memiliki namanya al-amal, memiliki namanya al-jihad, memiliki yang namanya at-tadhiyah, memiliki yang namanya at-ta'ah, jamaah, lalu kemudian asabit dan tadarus. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf saya harus bengok-bengok karena lampunya mati dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezeki halalan thayyibah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Jika ada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah berikan kesehatan dengan kesehatan selama-lamanya. Jika sudah sehat, semoga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putri kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita menjadi putra-putri, cucu-cucu, sahabat tetangga yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Enteng jodoh bagi yang belum punya calon jodoh, bagi yang sudah punya calon jodoh semoga segera dinikahkan oleh orang tuanya, dan bagi yang sudah menikah cukup satu saja, satu pun tidak akan pernah habis. Demikian yang bisa disampaikan. Kekurangan hanya dari saya, kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalam wa ma yasrun. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.